Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kami akan memaparkan materi mengenai analisis isu global dengan tema prioritas nasional ke-15, yaitu tentang reformasi birokrasi. Sebelum kami memaparkan materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari Angkatan 31, Kelompok 3, Subkelompok 2, dengan beranggotakan yaitu Saya Aisyah Sabila. Saya Alvina Damayanti. Saya Alia Sofia. Anggun Putri Rasidi. dan saya sendiri Aulia Rahmah. Baik, pertama-tama nanti di paparan kali ini kita akan membahas mengenai pendahuluan, yaitu latar belakang dan juga tujuan reformasi birokrasi. Lalu masuk ke isi, ada fokus tema dan analisis isu, dan yang terakhir penutup. Nah, reformasi birokrasi ini merupakan proses perubahan dan pembaruan dalam sistem penyelenggaraan pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan juga akuntabel. Nah, saat ini masyarakat itu menuntut pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan juga tidak berbelit-belit. Karena itu, pemerintah terus melakukan pembaruan, mulai dari perbaikan tata kelola organisasi, penyederhanaan prosedur pelayanan, sampai pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik untuk mempermudah pelayanan. Jadi tujuan akhirnya adalah menciptakan birokrasi yang lebih bersih, lebih responsif, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu juga meningkat. Tujuan reformasi birokrasi adalah pilar utama untuk menciptakan pemerintah yang bersih dalam melayani. Yang pertama, mewujudkan birokrasi yang profesional dan berintegritas. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang ketiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja. Yang keempat, mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Yang keenam, menciptakan tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien. Fokus tema, kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik masih lambat dan kurang efektif, prosedur pelayanan masih berbelit dan memakan waktu, masyarakat menuntut layanan yang cepat dan responsif. Yang kedua, profesionalisme aparatur. Profesionalisme kerja aparatur belum optimal, disiplin, kompetensi, dan budaya kerja ASN perlu ditingkatkan. ASN dituntut lebih adaptif dan berorientasi pelayanan. Yang ketiga, integritas dan pemberantasan KKN. Praktik KKN masih menjadi tantangan birokrasi, pengawasan dan transparansi pemerintah perlu diperkuat, membangun birokrasi yang bersih dan akuntabel. Keempat, transparansi informasi publik. Transparansi informasi publik masih rendah, akses informasi masyarakat belum sepenuhnya terbuka, pemerintah perlu meningkatkan keterbukaan informasi digital. Yang kelima, transformasi digital pemerintahan. Kapasitas teknologi antar instansi belum merata, infrastruktur dan integrasi sistem digital masih terbatas, pengembangan e-government diperlukan untuk pelayanan yang lebih modern. Analisis isu reformasi birokrasi berkaitan dengan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan pemanfaatan teknologi dalam birokrasi modern. Yang pertama, pelayanan publik. Isu utama, masyarakat menuntut pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan responsif sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan publik. Kondisi saat ini, pelayanan publik di beberapa instansi masih lambat dan kurang efektif akibat prosedur yang panjang serta belum optimalnya sistem pelayanan. Kedua, profesionalisme aparatur. Isu utama, ASN dituntut bekerja profesional, disiplin, dan berintegritas. Kondisi saat ini, profesionalisme kerja aparatur belum optimal. Integritas dan pemberantasan KKN. Isu utamanya, pemerintahan yang bersih menjadi indikator utama untuk menjadi good governance. Kondisi saat ini, praktik KKN masih menjadi tantangan birokrasi. Transparansi informasi publik, isu utamanya itu keterbukaan informasi diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kondisi saat ini, transparansi informasi publik masih rendah. Transformasi digital pemerintahan, isu utamanya itu pemerintah perlu memperkuat layanan berbasis teknologi digital. Kondisi saat ini,
kapasitas teknologi antar instansi belum merata. Tabel alternatif pemecahan masalah. Permasalahan pertama adalah pelayanan publik yang masih lambat dan kurang efektif. Terjadi karena prosedur birokrasi terlalu panjang dan sistem kerja belum efisien. Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah penyederhanaan pelayanan, digitalisasi layanan, dan penerapan pelayanan satu pintu. Dengan solusi tersebut, pelayanan diharapkan menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien, sehingga masyarakat merasa lebih puas terhadap pelayanan pemerintah. Permasalahan kedua adalah profesionalisme kerja aparatur yang belum optimal. Penyebabnya adalah kurangnya pelatihan, disiplin kerja, dan budaya kerja profesional. Solusi yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan kompetensi ASN melalui pelatihan berkala serta menerapkan sistem reward dan punishment. Dampak positifnya adalah ASN menjadi lebih profesional, disiplin, dan produktif dalam menjalankan tugasnya. Permasalahan berikutnya adalah praktik KKN yang masih terjadi dalam birokrasi. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan rendahnya integritas aparatur. Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah memperkuat pengawasan internal, meningkatkan transparansi, dan memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran. Jika solusi ini diterapkan, maka praktik korupsi dapat berkurang dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat. Permasalahan selanjutnya adalah rendahnya transparansi publik. Penyebabnya adalah sistem informasi belum terbuka dan akses masyarakat masih terbatas. Solusinya adalah mengembangkan keterbukaan informasi dan memanfaatkan platform digital agar informasi lebih mudah diakses masyarakat. Dampaknya, akuntabilitas pemerintah meningkat dan masyarakat menjadi lebih percaya kepada pelayanan publik. 5. Kapasitas teknologi antar instansi yang belum merata. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur digital dan kemampuan SDM teknologi. Alternatif solusi yang dapat dilakukan yaitu pengembangan infrastruktur teknologi dan pelatihan digital bagi ASN. Dengan solusi tersebut, pelayanan publik akan menjadi lebih modern, cepat, dan terintegrasi antar instansi. Baik, sampailah kita di akhir pemaparan materi. Dapat disimpulkan bahwasanya reformasi birokrasi merupakan upaya strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional, bersih, transparan, dan berbasis digital. Melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan profesionalisme ASN, pemberantasan KKN, keterbukaan informasi, serta transformasi digital, diharapkan birokrasi mampu memberikan pelayanan yang cepat, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan reformasi birokrasi yang berkelanjutan, pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan publik, serta mendukung terwujudnya good governance di Indonesia. Sekian pemaparan materi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.